Eh, nah, sebelum ini kita sudah membahas mengenai limit, yaitu limit itu adalah nilai pendekatan ya, pendekatan baik dari kiri maupun dari kanan ya. Jadi kalau dari kiri dan dari kanannya ada nilai pendekatannya, baru dia dikatakan memiliki limit ya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai fungsi. Fungsi itu adalah yang terlihat pada grafik itu semuanya adalah grafik fungsi ya. Jadi kalau sebelumnya ada fungsi ya, mudah-mudahan ada gambarnya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi kalau dilihat pada gambar berikut ini yang materi sebelumnya, walaupun judulnya limit fungsi, limit tak hingga atau limit fungsi, sebenarnya yang digambarkan kalau ada gambarnya, nah ini adalah gambar fungsi ya, yang ini semuanya gambar fungsi. Jadi yang terlihat pada grafik itu adalah gambar fungsi itu, yaitu nilai x yang dibentangkan menghasilkan nilai y. Jadi x, y gitu. Jadi yang dikatakan fungsi itu nilai y-nya, gitu ya. Di ada nilai x, ada nilai y, maka jadilah ya grafik ini namanya grafik fungsi, gitu ya. Jadi yang walaupun judulnya limit tangga dan ditangga, tapi kalau pada gambar atau pada kurva semuanya adalah fungsi. Maka fungsi itu dituliskan di sini ada G, ada F ya. Maksudnya ada itu semuanya nilai daripada nilai Y-nya. Jadi kan ada nilai X, ada nilai Y, jadilah dia pasangan titik ya. Titik itu jadilah dia garis ya. 1,1 0,5 2, sekian digabung semua titiknya jadilah garis berikut ini. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi pada gambar, pada grafik, pada kurva yang kita lihat semua itu adalah kurva fungsi ya. Sedangkan limit adalah kita lihat di titik tertentu ya nilai pendekatannya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan di X mendekati 2 nih, ini duanya. Duanya kita dekati dari arah kiri ini, kurvanya dari arah kiri, maka nilainya negatif tak hingga nilai Y-nya yang negatif tak hingga. Titik 2 kita dekati dari arah kanan, nilai nilai Y-nya juga positif tak hingga nilai Y-nya. Itu adalah nilai limit fungsi. Ya. Sedangkan kalau nilai fungsinya mana? Ya itu yang gambar biru itu fungsi. Ya. Misalkan X sama dengan 3, berapa X sama dengan 3? Ya, di sini. Misalkan. Nah, X sama dengan 3. Nah, ini. Berarti 3,1. Itu adalah titik nilai fungsinya, nilai fungsi. Ya. Kalau di sini fx, berarti kalau bisa kita tulis F3, 3 itu X-nya kan? Sama dengan 1. Gitu. Artinya adalah titik 3 dipetakan oleh aturan tertentu ya menghasilkan nilainya 1. Jelas ya? Banyak yang bisa, banyak yang nggak bisa kemarin. Ya, kalau ujian nilainya masih di bawah rata-rata ya. Saya lihat belum ada yang 100. Intinya 90 ya. Bisa yang bedakan ya? Ada fungsi, ada limit fungsi. Fungsi itu adalah
pada gambar atau pada kurva, pada grafik kalau secara visual. Kalau kita lihat di sini yang disebut fungsi adalah nilai yang dimasukkan ke dalam persamaannya. Jadi kalau misalkan tadi 3 F3 sama dengan 1/3 kurang root 1/191. Gitu ya, clear ya. Sedangkan nilai limit adalah nilai pendekatan. Kalau kita mau mendekati 3 di sini, limit X mendekati 3. Nah, 3-nya ini kan kita highlight dulu 3-nya. Ini 3. Ya kan? Kurvanya yang ini. Ya kan? Berarti kalau kita dekati 3 kan ke sini ya. Gitu ya. Berarti yang kita cek adalah nilai Y-nya. Nilai fungsi nilai Y, nilai limit juga nilai Y-nya. Jadi kalau kita dekati tadi 3, dari arah kanan ini kurvanya. Nah, berarti nilai Y-nya adalah berapa? 1. Kalau kita deketin dari arah kiri juga, ini kirinya, kurvanya yang ini. Kalau kita deketin dari arah kiri, kurvanya juga nilainya adalah 1. Jadi limit fx, x mendekati 3, nilainya adalah 1. Kita bedain ya. Jadi walaupun hasilnya sama, iya hasilnya sama. Tapi cara kita memahami fungsi dan limit berbeda. Fungsi kalau gambarnya ada, berarti ada nilainya. Contohnya di sini X2, ada nggak nilai fungsinya? Nggak ada. Karena gambarnya nggak ada nilai 2, berapa. Nggak bisa kita tuliskan titiknya ya. Itu. Kalau bisa kita tulis, nah berarti ada nilai fungsinya. Atau di sini 3,1. Bisa kita tulis, titiknya ada. Di sini 4, sekian. Ini 1,1 ada. Gitu. Gitu ya. Jadi ada nilainya, fungsi itu pada gambar ada nilainya, pada persamaan juga bisa kita hitung nilai Y-nya. Jelas ya. Sedangkan limit, sekali lagi, dia tidak peduli fungsinya ada ataupun tidak. Dia ingin melihat aja kanan kirinya. Gitu ya. Itu sudah berulang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, karena masih berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu tentang kekontinuan daripada fungsi. Ya. Nah, kalau lihat pokoknya dilihat ada gambar tuh, semuanya gambar tuh adalah gambar fungsi. Ini juga fungsi, ada gambarnya ya. Kalau ketemu ini gambar fungsi juga, ini juga sama. Oke, saya rasa itu untuk review. Nah, sekarang kita masuk ke kontinuan fungsi, yaitu sebuah fungsi dikatakan kontinu di suatu titik. Nah, balik lagi, kita ada fungsi, kemudian juga memiliki limit ya, dikatakan kontinu di suatu titik jika grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Jadi kita punya grafik nggak terputus ya. Grafik nggak terputus, jadi kontinu. Sederhana ya? Ya, sederhana. Tapi cara kita menjelaskan dia kontinu itu yang tidak sederhana, yaitu grafiknya tidak terputus di titik tersebut, artinya kita bisa menggambar grafik di sekitar titik itu tanpa mengangkat pena. Ini kan, saya nggak mengangkat pena, ini gambarnya. Jadi ini di titik data 5, ya kontinu, karena garisnya tanpa perlu mengangkat pena. Nah, kira-kira itu interpretasi yang paling mudah, ya, kontinuitas ya, kontinuitas. Kalau kemarin tadi saya tanya ada yang kebanjiran nggak? Saya kebanjiran ya, jadi keluarga sendiri. Alhamdulillah ada di korban. Cuma ada di korban, korban kebanjiran. Tapi salah satu problemnya adalah kontinuitas itu apa tuh? Supply demand logistiknya, ya. Jadi bencananya satu hal,
bencana lainnya menyusul itu bencana tanah, karena apa rutinitas ya logikanya ya nggak bisa orang tanpa logistik gitu. Jadi ada yang 3 hari minum air apa ya air botol gitu ya buat bertahan gitu. Itu negara kita begitu maksudnya ujian paling sederhana itu di situ belum perang ya. Nah itu kayak gitu kalau kita nggak bisa ngatasin berarti kita belum siap perang kan. Dan memang kayak minum sempat perang ya tapi maksudnya di situlah kira-kira melihat kesiapan dalam hal menangani problem. Kalau Anda melihat eh, apa namanya berita bukan berita apa wawancara ya Zulkifli Hasan sama Harrison Ford ya itu kalau saya ikuti beberapa tahun yang lalu. Jadi itu sudah terjadi beberapa tahun lalu hutan yang dulu dan seterusnya. Jadi kita masih bisa tertawa ya. Bersama masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain, pejabatnya masih bisa tertawa, gitu ya. Pemerintah udah tahu siapa yang menebang hutan, ya kan? Sampai sekarang perusahaan penebangan hutan aja kita nggak tahu ya siapa. Cuma di tahu lah 20 berapa ini perusahaan yang menebang hutan. Ya, main di kami aja kan. Kalau masalah benar atau salah kan nanti diuji ya. Tapi tampilan kan ini loh menebang hutan menunjukkan bahwa ada sesuatu di belakang itu. Kan kekayaannya kita besar. Kekayaan bangsa kita itu besar. Hutan, laut, ya, emas, Papua ya. Ya cuman karena apa? Kebodohan kita sebagai bangsa, sistem pola pikir kita itu, ya, gitu. Kebodohan kita sebagai bangsa bukan sebagai orang per orang. Ya. Jadi nggak mampu melihat satu problem ini ya. Jadi lebih sistemnya gitu ya. Makanya saya cerita ini bukan suatu hal yang apa mengejar atau memuji orang bukan ya. KDM kan saya bilang saya bukan pemilik KDM saya bilang tapi dia melakukan suatu hal yang luar biasa secara produktif dicintai oleh orang Indonesia karena orang Indonesia selama ini tuh haus dengan pemimpin yang ingin mengayomi jadi KDM luar biasa gitu sebelum apa baru jadi gubernur bersih itu semuanya kan daerah Bogor bersih aliran apa bikin di puncak Bogor itu yang bikin gundul hutan dikasih uang mungkin pencitraan ya itu beda lagi yang kita bahas sebagai pencitraan gitu ya tapi bagian yang dilakukannya benar ya ya, bagus tapi kalau saya ngobrol sama orang ya pencitraan jadi bahasanya udah beda gitu bukan bahasa pada idenya gitu ya jadi kalau saya bahas mengenai ide kadang-kadang saya ya kalau orang nyeletuk ke bagian yang tadi pencitraan dan itu udah nggak enak dan bahasannya udah beda lagi tapi kalau mau bahas pencitraan saya juga bisa bahas pencitraan yang mana yang pencitraan mana yang bukan gitu jadi nggak usah bahas idenya bahas pencitraan bagaimana cara membuat citra yang positif yang terusnya pasang kamera ya angkat gitu ya angkat beras ya pura-pura hotel ya ya bisa ya tapi bukan itu ya contoh jadi kita tahu dengan persis sudah berapa tahun lalu hutan dulu ya udah pasti habis-habisan sekarang musim hujan belum selesai ya belum selesai satu persatu daerah itu banjir belum selesai baru itu jadi ya waspadalah waspadalah ya SDM selamatkan diri masing-masing ya selamatkan diri masing-masing bukan egois ya ketika sistem nggak bisa berjalan dengan baik memang itu yang paling pertama selamatkan diri masing-masing kan karena egois apalagi udah bencana mana ada orang ini kan keluarga bahkan anak semuanya dan ya tertinggal di belakang kan kita belajar seperti itu ya
membuka pola pikir sistem usaha. Bisa salah, bisa, tapi jangan ambil kesimpulan salah dari biasa ya. Kadang-kadang orang kesimpulannya salah, bisa dibilang. Banyak orang Indonesia itu pengennya hidupnya sederhana, ya. Tapi Anda harus mengerti bahwa orang miskin itu nggak bisa hidup sederhana. Hanya orang kaya yang bisa hidup sederhana. Orang miskin wajib hidupnya sederhana. Ya, wajib, bukan itu. Yang bisa hidup sederhana hanya orang kaya, karena dia lebih kaya. Ya, uangnya 100 miliar, dia cuma belanja cuma 100.000, 1 juta. Nah, dia sederhana. Jadi orang miskin terpaksa harus gitu ya. Jadi jangan berpikir orang miskin itu bisa hidup sederhana. Nah, makanya tonton film keluarga Cemara itu, ya. Kalau ada yang tahu keluarga Cemara, film jadul. Jangan saya ada di zaman sekarang atau ada. Nah, apa maksud kekontinuan? Yang pertama, nilai fungsinya ada. Nilai fungsi ada. Jadi kita hitung fungsinya, ada nilainya. Sudah jelas ya. Kemudian limit fungsi ada. Jadi nilai fungsi ada, limit fungsi ada. Yang terakhir adalah nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Baru dikatakan kontinu. Dan gambarnya saya lupa input gambarnya. Ya. Oke, saya ulangin dulu. Nilai fungsi nggak ada kan? Nggak ada kan? Limitnya ada kan? Limitnya ada. Nilai limitnya misalkan 10. Kalau X mendekati 5, nilai Y-nya mendekati diskon itu kan? Nah, nilai fungsinya tidak ada, langsung diskontinu. Kemudian nilai fungsinya ada. Ini X 5, fungsinya 15. Fungsinya ada. Limitnya juga ada. Tapi berbeda nih. Nilai fungsinya 15, limitnya 10. Diskon kontinu. Ya. Kemudian kalau fungsinya ada, limitnya tidak ada, fungsinya berapa? Yang bulatan penuh ya. Fungsinya adalah 10. Limitnya, limit kirinya 10, limit kanannya. Artinya fungsinya ada, limitnya yang tidak ada. Berarti dia diskontinu kan? Nah, itu semua yang menyebabkan dia terputus atau diskontinu, yaitu tadi fungsinya ada, limitnya ada, dan dia nilainya sama, maka disebut dengan kontinu. Salah satu yang tidak ada, diskontinu. Limit fungsinya tidak ada, diskontinu. Limitnya tidak ada, diskontinu. Fungsinya ada, limitnya ada, nilainya tidak sama, juga diskontinu. Gitu ya. Diwakili dengan satu pernyataan, yaitu, nah ini, itu gambarnya ada ya. Nah, kalau kurang jelas, diwakili dengan satu pernyataan, limit fungsi mendekati suatu titik, titiknya di sini berapa tadi, bisa 5, bisa 10, dan seterusnya. Limit fungsi X mendekati 5, misalkan, jadi N5 itu maksudnya adalah fungsinya, nilainya ya. Misalnya ini X5, fungsinya mana? F5. Belum. Limitnya yang ini, limit X mendekati 5, Fx. Nah, kiri kanannya berbeda, berarti limitnya nggak ada. Langsung salah satu tidak memenuhi syarat, langsung dia diskontinu.
Ya. Bisa dipahami? Gambarnya udah ada tuh semakin mewakili yang sebelah kiri diskon. Dari gambar kan kita udah tahu diskontinu ya. Nah dari gambar. Jadi ada berapa hal tuh dari gambar dulu kan ada soal dari kemarin gambar semua banyak kan, hampir semua ya. Jadi harusnya tuh berapa puluh persen tuh minimal itu 70% nilainya ya. Karena gambarnya udah clear ya, udah jelas. Perintahnya itu juga ya. Ya, itu soalnya sama ya, nggak saya ubah, nggak saya tambah, saya tambah cuma yang bagian yang lainnya. Ini soal yang sama. Jadi juga bicaranya luas juga hampir sama lah. Tapi saya buat berapa? Kayaknya bisa buat per minggu aja berapa soal. Jadi 10 soal nanti dikerjain. Nah, soalnya mesti juga ya. Biar memudahkan ya. Jadi sebelah kiri itu diskontinu dari gambar jelas. Nah, kita cek diskontinu karena apa? Nah, ini juga harus kontinu kan? Nggak boleh mati baterainya kan? Harus kontinu. Jadi Anda bisa melihat di secara umum bagaimana kalau orang berpikir tentang menggerus kekayaan uang. Ya sebenarnya dia nggak akan mendapatkan banyak juga. Ya kan? Ya kayak negara ini kan membiarkan tuh, udah pokoknya tebang aja segala macam negara tak tertentu kan. Nah, giliran negara kan dia harus ngeluarin gede juga. Nah itu yang nggak disadari sebenarnya. Jadi ngambil untung di depan, tapi di belakangnya rugi. Nah itu cara berpikir eh, apa namanya itu pertama tidak sistemik, yang kedua tidak kontinu juga keberlangsungan apa kita sebagai bangsa. Kalau tsunami orang mengerti itu bencana alam. Tapi kalau banjir bandang seperti ini ya dengan tali-talinya segala macam di depan mana, ya terbantahkan lagi sebenarnya teman ya. Kita hidup di negara Indonesia ya. Jadi ya, karena musibah dianggap kalau di negara dapat musibah dianggap musibah aja. Nanti masuk di konferensi pers ini tidak boleh terjadi lagi, tapi terjadi lagi di tahun depan maksudnya. Ya, kalau namanya umur ya nanti kita message-nya di tahun depan. Setiap tahun selalu ya. Mau banjir, mau apa ya. Nah, ini cara berpikir kita lumayan. Ya. Cara bukan kita, maksudnya sebagai bangsa ya, sebagai sistem. Ya. Kalau di sini kan sudah berpikirnya berbeda kan, bahasa Inggris. Oke, tadi gambarnya di sini. Di sebelah kiri di Songgino dikatakan limitnya berbeda fungsinya ada di X sama dengan ya ini fungsi ya yang bulatan penuh nilainya di sini ya. Yang ini diskontinu karena nilai fungsinya di sini, nilai limitnya di sini. Fungsi dan limitnya berbeda nilai. Ada fungsinya, ada limitnya, ada fungsi dan limit berbeda nih nilai. Ya, di ini yang ketiga untuk kontinu. Oke, sudah? Jelas ya? Nah, sekarang kita membahas tentang kontinu pada interval. Apa itu pada interval? Kalau tadi pada titik, nah sekarang interval. Ya sama aja seperti kita membahas pada garis bilangan. Nah, kalau dari interval, kalau kontinu pada interval itu di sini A, B maksudnya adalah misalkan dari 1,5 dari garis sini sampai sini. Kontinu enggak? Gitu. Jadi ngecek di setiap titiknya. Nah, kalau pada gambar kita ngeceknya begini, kontinu pada interval terbuka itu maksudnya apa? Ujung-ujungnya nggak tahu ya. Yaitu
misalkan 1,5 harusnya ada 5,15. Nah, ini namanya interval buka ya, ujung-ujungnya 5,15 itu. Kontinu pada interval buka. Apa maksudnya interval buka? Tadi garis bilangannya buka. Begitu ya. Kalau kita mau ngecek dari interval berapa, misalkan tadi kalau di situ di gambarnya 5,15, misalkan maksudnya adalah di ini X5, ini sampai 15, ini misalkan kurvanya kontinu di interval bukanya itu maksudnya adalah antara 5 sampai 15. Ujung-ujungnya kita tidak perlu kontinu gitu maksudnya ya. Ujung-ujungnya itu saya kasih bulatan kosong. Maksudnya itu adalah interval terbuka. Artinya kontinu di setiap titik kecuali 5 dan 15. Jelas ya? Di sini ada nilainya. Ini ada di angka 5 kosong kan? Fungsinya aja kosong. Udah diskon. Jelas ya? Ini sama seperti garis bilangan nih, ya. Walaupun bahasanya sedikit agak sulit dipahami, tapi saya yakin bisa ya. Kontinu pada interval buka, yaitu kontinu di setiap titik yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian kontinu pada interval tertutup. Nah, sekarang interval tutup ini interval buka ya. Yang gambarnya interval buka ya, ujung-ujungnya. Sekarang kontinu pada interval tutup. Nah, ini saya bulatin penuh. Berarti kontinu pada 5,15 dan dia interval tutup. Nah, bedanya interval tutup ujung-ujungnya dianggap juga kontinu. Nah, cuman definisi kontinunya sedikit berbeda di ujungnya, coba kita perhatikan. Yang kontinu tadi apa? Fungsinya ada, limitnya ada. Karena kalau kita punya titik di sini, fungsinya ada nggak? Ada, ini kan? Limitnya ada nggak? Cuma sebelah limitnya, ya kan? Sebelah sini kan nggak ada kurvanya. Nah, jadi di ujungnya hanya limit sepihak saja, yaitu sebelah. Tapi dia kontinu. Tadi secara kontinu apa? Fungsinya ada, limitnya ada. Limit itu kanan kiri kan? Nah, karena nggak ada lagi kurvanya di sebelah kirinya, ya udahlah setengah aja. Jadi dia fungsinya ada, limitnya cukup setengah dari arah kanan. Maka kontinu kanan dia. Gitu. Ini di sini dia disebutnya kontinu kanan. Disebut aja kontinu kanan. Cuma kita ngambil udah kontinu lah. Gitu ya. Cuman karena nilai limitnya cuma sebelah, nggak ada lagi kurva yang di sebelah kiri gitu kan. Kalau ada kurva dari arah kiri, baru kita bisa katakan dia memiliki limit, karena limit kanan kiri, karena sebelahnya nggak ada, ya udah fungsinya ada, limit kirinya ada, nah berarti dia kontinu kanan gitu. Kontinu kanan karena limit dari kanannya, limit dari kirinya tidak ada. Bisa dipahami? Sebaliknya yang di sebelah kanan fungsinya ada, tapi limitnya cuma yang ada dari kiri, maka disebut kontinu kiri. Gitu. Kalau ditanya interval kontinunya di mana Pak? Ya sama jawabannya seperti garis bilangan. Garis bilangan itu 5,15 ya. 5 ada nilainya, 15 ada nilainya, tapi kontinunya dari 5 sampai 15. Jadi simpel aja sebenarnya. Cuman kalau kita definisikan tadi, secara definisi kontinuitas,
fungsinya ada, limitnya ada, dan nilainya harus sama, dia berlaku semuanya kecuali di ujung ini. Di ujung ini karena nggak ada kurva lagi, nggak bisa nilai limitnya kanan kiri gitu maksudnya, gitu ya. Dan jadi jelas secara definisinya kita bisa paham, cara gambar lebih mudah. Kalau saya bikin gambarnya begini, nah, gambarnya seperti di garis bilangan ya, gambarnya. Nah, saya bikin gambar seperti tadi hampir sama, tapi satunya bulatan kosong, satunya bulatan penuh. Saya kasih di sini angka 2, saya kasih di sini angka 13. Pertanyaan saya, kontinu pada interval berapa? Jawabannya adalah 2 bulatan penuh, 13 bulatan kosong. Gitu aja sebenarnya. Ya kan? Sama seperti garis bilangan. Bisa dipahami ya? Di sebelah kiri kontinu karena bulatan penuh, di sebelah kanan diskontinu karena bukan bulatan penuh. Fungsinya tidak ada. Jadi kontinunya dari 2 sampai 13. 13 yang nggak ikut, ya, karena dia bulatan kosong. Jadi kalau saya bikin tuh di angka 13 kontinu nggak? Jawabannya tidak. Di X12, di X angka 2 kontinu nggak? Jawabannya kontinu. Kalau dikurai lagi kontinu kanan atau kontinu kiri? Jawabannya kontinu kanan. Karena rupanya dari kanan ada, dari kirinya tidak. Gitu ya. Di sini diskontinu, berarti kok tidak kontinu kanan kiri, pasti kan sudah diskontinu gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita cek soal berikut ini. Tentukan apakah fungsi yang ditunjukkan, ini fungsinya maksudnya, kontinu di X sama dengan 3. Sorry, ini di X sama dengan 3. Jika tidak kontinu, jelaskan alasannya. Di nomor 1, X min 3, X min 4. Kontinu enggak? Ya, diurut aja tadi ada fungsi, kemudian ada limitnya, ya kan? Kontinu enggak? X-nya 3 ya, tinggal disubstitusi aja. 3 kurang 3, 3 kurang 4. Ya. Tidak, kontinu enggak? Hah? Di X sama dengan 3, kontinu atau tidak? Jawabannya kena 3 tadi ya. Fungsinya tidak ada, limitnya tidak ada, atau fungsinya ada, limitnya ada, nilainya tidak sama. Itu jawaban kalau dia tidak kontinu. Kalau kontinu semuanya ada, fungsinya ada, limitnya ada, kemudian fungsi dan limitnya nilainya sama. Jadi kalau dia kontinu jawabannya 3 itu, kalau diskontinu 3-3-nya nggak ada. Yang tadi. Oke, nomor 1 bagaimana? Enak, gimana enak? Hah? Nggak tahu. Oke, saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk koalisi, ada? Koalisi, ada? Oh, iya. Mana? Mana? Tidak kontinu. Karena apa? Apa? Nilai apa?
apa? Belok ke X dan Y ya. Yang berbeda itu kalau nilai limit dan fungsi ya. Kalau jadi seperti itu. Bukan X dan Y ya. X dan Y ya berarti berbeda semuanya rata-rata ya. Kecuali Y sama dengan X baru sama. Aulia, mana Aulia? Mana Aulia? Nggak tahu. Oke. Oke, kita coba satu dulu ya. Ini saya ya. Ini soalnya, ini adalah kalau saya tuliskan berikut ini adalah apa nih? Fungsi, betul. Ya. Jadi kita di X sama dengan 3 ya. Di X sama dengan T. Pertanyaannya adalah kontinu atau tidak. Kontinu atau tidak di X sama dengan 3. Berarti yang pertama kita hitung tadi adalah fungsinya ya. Di X sama dengan 3, F3 tadi, berarti 3 kurang 3, begitu kan? 3 kurang 6, jawabannya 0 ya. Ada nilai fungsinya ada nggak? Nilainya 0 ya, ada nilai fungsinya ada nggak? Ada fungsinya nggak? Ya, ada nilai fungsinya? Ini nilainya 0, ada nggak nilai fungsinya? Wapi, sama Wapi ada. Oh, yang kerja. Tapi ya, ada. Itu nilainya 0 tuh. Ada nggak nilai fungsinya? Ada. Berapa nilai fungsinya? 3, siapa lain? Siapa? Ada nggak nilai fungsinya? Siapa? Itu nilai Y itu yaitu 0. Ada nggak nilai fungsinya? Nggak ada. Sama nanti B. Ada nggak nilai fungsinya B? Ada. Berapa B? Action itu B-nya 0. Ya. Habibie, mana Habibie? Sedikit ya. Habibie, sedikit. Topik awal. Ya. Ada nggak nilai fungsinya? Berapa? Bagian. Ada nggak nilai fungsinya? Ya, nggak tahu ya. Tidak ya. Ada. Ada berapa? 3,6. Merah Sapina. Ada. Berapa nilainya? Berapa? Berapa? Oh, siap. Berapa? Dari dia. Kemudian Muhammad Maulana. Tiga. Ya, tapi kan. Ya, itu berapa? Alfi. Farid. Ada Pak. Ada. Muhammad Fadli. Ya, ada. Ada berapa? 0 ya. Angel. Ya. Ada. Ya, 0 ya, itu yang lain aja ya. Jadi, ya, ada nilai fungsinya. Jadi nilai fungsinya adalah 0 ya. Kalau kamu mau sebut 3,0 itu adalah titiknya, ya. Boleh ya. Tapi yang dipahami itu adalah X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Nilai fungsinya yaitu 0. 0 itu berarti tidak ada. Beda. Ya. Tidak ada ya tidak ada. Nggak bisa nulis itu namanya tidak ada. Ya. Kalau 0 itu ada ya itu nilainya 0. Ya. Jadi nilai fungsinya ada yaitu 0. Yang kedua, limitnya. Limit X mendekati 3, efek kan? Itu. Berapa nilainya? Limit X mendekati 3, berapa nilainya? Berapa?
ya kan? Bisa disubstitusi kan? Ya kalau disubstitusi ya nilai limitnya itu juga nilai fungsinya juga bisa disubstitusi. Kalau kurang 3 kalau kurang 4, 3 kurang 3 kurang 3 kurang 4, itu nilainya jauh juga. Dari sini kita tahu bahwa nilai limit dan nilai fungsi yang sama, maka dia ya. Ada orang yang melihat gambar paham yang tadi sudah paham semua kan? Ada orang perlu dijelasin begini, saya bukan perlu lebih dalam lagi dengan tulisan seperti ini, baru belum bisa memahami dengan tulisan. Tapi sebagian, oh begitu ya caranya. Dari gambar dan tahu bisa diturunkan. Ini maksudnya adalah tadi nilai fungsinya ada, ini nilai kanan kirinya juga ada nilai limitnya. Kita ini gambarnya udah jelas, nggak tahu ya. Yang tadi saya cerita di awal ya, gambar hutan penduduk bisa lihat nggak? Saya kenal. Bisa kan? Ya sudah jelas itu gambarnya, sudah tahu. Pura-pura nggak tahu ya, tutup mata aja lah. Kalau udah banjir ya, baru ini ya. Alasan tinggi itu kan banyak tuh kan? Oh banyak alasan, maksudnya ya udahlah banjir kan? Udah diam aja gitu. Alasannya macam-macam lah. Kayunya bukan ini, bukan hasil penebangan hutan, kayunya dari apa? Dari pohon yang lapuk, segala macam banyak alasan kitanya. Tapi kalau saya ataupun nggak bisa dibohongi, gitu kan? Mau bilang apa juga, kalau dibohongi itu kira-kira begitu. Makanya penting untuk kita tuh membangun kepercayaan diri kita. Kalau kita membohongi orang lain, nah itu berarti kita punya kecerdasan sedikit. Ya, tapi kalau kita membohongi diri kita sendiri, nah itu kita kebutuhan paling parah. Ya, kalau kita membohongi orang lain, berarti kita punya kecerdasan sedikit. Ya, kecerdasannya membohongi orang. Kalau Anda pernah dibohongi, sama seorang di namanya itu, di hipnotis segala macam, dibohongi sama orang. Sebenarnya logikanya bukan orang lain yang pintar, tapi Anda yang bodoh. Ya, kalau Anda dibohongi oleh orang lain, bukan orang lain yang pintar, tapi kita yang bodoh. Kalau logikanya orang hipnotis nggak bisa pada orangnya, ya tingkat kesadarannya tinggi, nggak bisa dikejar sedikit nama itu kan cara kerjanya, ya hipnotis nggak bisa sembarangan, hanya pada orang tingkat kesadaran khususnya ya rendah, gitu kira-kira. Karena kerjanya orang. Jadi kalau suatu saat kita dibodohi, ditipu oleh orang, nah ingat kata-kata saya ini, bukan orang lain yang pintar, tapi kita yang bodoh. Ya, maka naikkan tingkat kecerdasan kita, tingkat kecerdasan, kepintaran kita, maka nggak bisa ditipu oleh orang. Karena orang jadi pintar itu pasti dia berpikir mau bodohin orang, ya pasti berpikir mau bodohin orang, ya itu logika sederhana. Jadi saya ulangi di sini, tadi fungsinya ada, bisa dihitung, nilainya ada yaitu 0, kemudian limit kita ada, limit itu dari mana? Ini kan fungsinya, tinggal ditulis kata limit, kita tanya jadi tadi limit fungsi kan? Ya, di titik yang sama X sama dengan 3. Cara menyelesaikan ini dengan disubstitusi aja. Karena bisa disubstitusi, nanti kita lihat ada yang tidak bisa. Maka kita tahu bagian mana yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, nomor 2 dulu. Nomor 2 bagaimana? Jadilah mana? Ya udah jelasin tadi ya. Nomor 2. Kontinu nggak di X sama dengan 3? Ini semuanya X sama dengan 3 ya. Kontinu nggak di X sama dengan 3? Kontinu. Nilai fungsinya ada berapa? Fungsi limitnya? Nah, bisa betul ya? Nah, apa? Nomor 3 apa? 3 per X min 3. Kontinu nggak?
Enggak, karena apa? Berikutnya lo artinya dia terdefinisi apa yang tidak terdefinisi? Iya betul sekali gitu. Ya. Nomor 3, apa? Paham dia. Jadi kan tadi fungsinya ada, limitnya ada. Ini X sama dengan 3, kita substitusi itu 3 per 3 kurang 3. Berarti 3 per 3 per 0 tidak terdefinisi. Jadi kalau kita gambar itu belakang kosong dia tidak ada. Berapapun kita cari nilai Y-nya tidak ada. Nggak bisa kita tulis 3, berapa gitu. Ya. Karena nggak bisa kita tulis itu berarti fungsinya tidak langsung dia diskon. Ya. Ini langsung kelihatan yang lain ya. Mana yang diskon itu kelihatan ya? Kelihatan nggak? Discontinue, ya kan? Ya, discontinue. Ya, langsung kelihatan kan? Discontinue dikarenakan fungsinya tidak, ya. Nomor 4. Di X sama dengan 3. Nomor, ya betul. Continue nggak? Continue. Berapa kita fungsinya? Ini ditungguin sampai apa satu maksudnya kan? Kalau bertemu saya kan nggak kenal. Saya yang nggak kenal kan? Karena kadang melakukan tempat. Gimana? Jangan. Karena apa? Kita terlalu oh iya. Oke, gimana dia? Iya. Ya, kita bantu dulu. Ya, pertanyaannya adalah meninggal atau tidak karena apa? Merah. Hah? Diskon dulu, kenapa? Karena apa? Ya itu, karena kan cuma 2, 3 ya. Karena yang ya. Terasa. Berapa kalau begitu saya tanya fungsinya? Kamu maksudnya 3 kurang 4 berapa? 1. Akar 1 berapa? Ada kalkulator nggak? Itu kan bahasa tidak di domain ya. Domain untuk maka kedua akar itu harus bentuknya lebih dari sampai lebih paling kecil misalnya adalah ada kalkulator mana berapa akar kita itu berapa? Gimana itu? Ada berarti apa? Kira fungsinya banyak. Nomor 5 lagi ya, lagi ya, lagi ya, nomor 5 lagi ya, hari. Jadi menghitung bibitnya bisa beda kanan kiri. Kan?
Lalu fungsinya sudah di kalau limit bagaimana kanan kiri? Nomor 5 ya. Saya urai dulu nomor 5. Nomor 5 tadi udah jelas discontinue. Oke. Nah, diperhatikan ya, H3 nilai mutlak 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 3. Ini 0 pada pembilang boleh, 0 pada penyebut tidak boleh, maka dia tidak terdefinisi. Nah, itu yang menyebabkan dia diskontinu itu. Kalau kita mau ngecek limitnya, boleh ngecek limitnya, yaitu diuraikan dulu yang ini kan, T-3 bernilai T-3 atau bernilai positif kan? Kalau T-3-nya lebih dari sama dengan 0 atau T lebih dari sama dengan T bernilai negatif dari T-3 kalau T-nya kurang dari balikan dari pada ini ya. Lebih dari sama dengan 3, ini kurang dari 3. Ini negatifnya. Ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, nilai mutlak X bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Itu definisi nilai mutlak. Ya. Kalau kita menghitung limitnya, limit itu kanan kiri kan? Nah, yang dari kirinya yang ini, yang dari kanannya, yang ini. Fungsinya kan berbeda ya. Karena nilai mutlak ada 2, X dan min X. Nah, jadi kalau kita menghitung limitnya, karena kenapa saya uraikan seperti ini? Karena bisa jadi di limitnya fungsinya ada, limitnya ternyata tidak ada. Jadi limit T mendekati 3 dari kiri itu kan 3 kurang. 3 kurang itu maksudnya adalah yang ini. Berarti awalnya fungsinya tadi nilai mutlak T-3 per T-3, jadilah min T-3 per T kurang 3. Coret, hasilnya adalah min 1. Ya kan? Satu lagi, limit T mendekati 3 dari kanan, positif ya. T-3 per T-3, hasilnya sama dengan 1. Gitu. Kalau tadi fungsinya tidak ada, limitnya ada kan? Limitnya ada, kanan kirinya ada, tapi berbeda. Nah, berarti ini juga penyebab dia diskontinu. Tapi kalau untuk menjelaskan dia diskontinu cukup satu aja, nggak perlu semuanya. Fungsinya nggak ada, langsung diskontinu. Limitnya nggak ada, langsung diskontinu. Jelas ya? Kenapa saya uraikan di sini? Karena tadi kontinu syaratnya adalah 3, fungsinya ada, limitnya ada, fungsi dan limitnya sama. Sedangkan kalau untuk menjelaskan ini tadi pertanyaannya apakah dia kontinu atau tidak? Jawabannya tadi sudah jelas, tidak kontinu karena tidak memiliki nilai fungsi. Jadi nilai fungsi itu kelihatan, oh ya, diskontinu. Kalau limit perlu dihitung sedikit tadi. Kanan kirinya ada nggak? Ini juga diskontinu ya. Kalau limitnya saya belum hitung tadi. Ya. Limitnya di sini ada nggak? Limitnya ada yang 0 ya. Limitnya tak enggak, karena penyebutnya 0 ya. Ya, kontinu ya. Nilai FT sama dengan nilai mutlak T kontinu. Nilai fungsinya yaitu 3. Nilai limitnya juga 3. Nilai mutlak dari 3 kan? Bisa disubstitusi. Nilai fungsinya 3, nilai limitnya 3. Yang ini kontinu ya. Nilai fungsinya 3 kurang 2.
3 kurang 2, 1 ya. Nilai limitnya ya sama, 1 juga. Yang ini discontinuous karena fungsinya tidak ada. Kita nggak perlu melanjutkan lagi sebenarnya. Cuman kita mau ngecek limitnya ada nggak? Limitnya ada ya. X plus 3 X min 3 X min 3 nya jelek, tinggal X plus 3 tambah 3 6. Limitnya 6 ada. Memang nggak perlu dicek lagi. Cuman kalau dilihat syaratnya tadi fungsinya tidak ada langsung menyebabkan discontinue. Kita mau ngecek limitnya aja. Oh, limitnya ada. Limitnya ada tapi tetap discontinue. Yang ini tadi langsung discontinue juga ya. Limitnya ada. Difaktorkan ya. Untuknya difaktorkan jadi berapa? 3 dikurangi X atau min 7 yang difaktorkan ya. Nih, kalau kita cari nilai limitnya, tadi limit X mendekati 3, ya, 21 kurang 7X, X kurang 3. Kalau kita substitusi, tidak bisa. Ya, kalau limit boleh kita gunakan pemfaktoran. Kalau fungsi nggak boleh. Ya, kalau fungsi nggak boleh, kalau limit boleh. Ya, karena limit tadi kan dia hanya melihat sekitarnya. Kalau fungsi kita ubah-ubah nggak boleh. Kalau limit boleh. Jadi limit X mendekati 3 difaktorkan 7 atau min 7 boleh. 7 kalau kita faktorkan 7 jadinya 3 kurang X ya. Nah, di bawahnya juga bisa kita jadikan min 1, 3 kurang X. Gitu kan? Min 3 plus X ya. Betul ya? Nah, atau yang atasnya diubah min 7 tadi boleh. Yang atasnya misalkan diubah jadi min 7, X kurang 3. Di bawahnya X kurang 3. Sama kan? Min 7X plus 2 hasilnya sama dengan min. Ada kan? Fungsinya tidak ada, limitnya ada. Jelas ya? Oke. Oh, kurang kaitannya. Nomor 11. Tadi masih sama ya. Ini cuma lanjutan soal. Di X sama dengan di T sama dengan 3. Dia kontinu atau tidak? Hah? Tidak. Karena ya tidak kontinu karena fungsinya tidak terdefinisi. Sekarang kita lihat ini kan adalah fungsi apa? Bersecara. Kalau T sama dengan 3 berarti ini kan fungsinya berapa nih? 27. Fungsinya ada 27. Cara bacanya kan ini nih, T sama dengan 3 atau X sama dengan 3. Nilai fungsinya adalah 2 ya. Nilai fungsinya ada yaitu 27. Tapi belum bisa kita katakan dia di seperti ini. Bisa. Nomor 11. Kontinu atau diskontinu? Ya betul. Fungsinya sudah jelas ya tadi ya. Nilainya adalah 27. Ini. Limitnya apa?
pangkat 3 kurang 27. Nah, itu saja faktorannya. Kalau ditontonkan dulu ya. Yang jelas faktornya itu min 3. Ya. Harus kita cek dulu nilai limit. Kalau nilai fungsi sini tadi berapa tadi? 27 ini nilai fungsi ya, kan udah ditulis itu T sama dengan 3. Ya kan? Sama dengan sebelah kirinya adalah 27. Yang nilai limit dihitung dari kanan kiri. Yaitu kalau difaktorkan, ini mah agak difaktorkan T pangkat 3 berapa? Ini T pangkat 3 kurang 27 per T min 3 difaktorkan. Pasti di atasnya itu ada T min 3. Di sininya tuh T kuadrat plus T plus 9 ya. Kalau nggak salah begitu. Kita hitung aja. T kuadrat plus T plus 9. T min 3 ini ya. T pangkat 3 plus T kuadrat plus 9 T min 3 T kuadrat min 3T min 27. Beda ya? T kuadrat min 3. Beda ya? Beda, bukan itu berarti. Ya, itu cara manual begitu kan? Ya, kalau menggunakan apa istilahnya nih? Corner ya. Yaitu T min 3 adalah solusi, berarti di sini adalah 3, kemudian T pangkat 3 kurang 7, 1, di sini 0, di sini 0, T ini T pangkat 3, ini T pangkat 2, ini T pangkat 1, ini T pangkat 0 atau koefisien, yaitu min 27. Ini metode Horner ya. Kalau yang nggak hafal, ya. Metode Horner, namanya metode Horner untuk menentukan apa? Akar solusi ya. 1 kali 3 ya. 1 kali 3 yaitu 3 ditambah ya. Yaitu 3 kali 3 9 0 tambah 9 adalah 9 kali 3 27, nilainya sama dengan nah ini faktornya. Yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 9 atau X kuadrat. Kalau di sana T tadi T kuadrat tambah 3T tambah 9. Nah, ini nilai faktornya. Jadi T pangkat 3 kurang 27 per T kurang 3, faktornya adalah T min 3 kali T kuadrat tambah 3T tambah 9. Gitu ya. Itu pakai metode Horner ya. Kalau yang tadi kan saya coba-coba salah. Jadi ini saintifik pasti benar. Nah, kalau nggak percaya hitung aja nih. Ini kali ke sini hasilnya sama nggak? Kalau nggak percaya ya. Sudah dapat difaktorkan, berarti kita input nilai T-nya berapa? 3 kuadrat 9, nilai kali 3 9 tambah 9 27 ya. Nilai limitnya berarti 27. Nilai fungsinya berapa tadi? 27 sama enggak? Nah, berarti dia mungkin. Ya. Tadi saya ulangi, nilai fungsinya tadi adalah di sini T sama dengan 3, nilainya adalah 27. Nilai limit kanan kiri kan? Kanan kiri itu kan bukan artinya bukan di 3. Itu arti bukan di 3 itu adalah T tidak sama dengan 3. Itu maksudnya kanan kirinya gitu. Kalau T sama dengan 3 adalah nilai fungsi. T tidak sama dengan 3. Yang atasnya. T
pada 3 kurang 27, T kurang 3. Itu nilai limitnya. Gitu. Bisa dipahami? Tadi kontinu itu di T sama dengan 3, pertama cek fungsi. Di T sama dengan 3. Nilai fungsinya berapa ya ini kan? T sama dengan 3 berarti di situ pakai R, berarti kita pakai di sini. R3 sama dengan 227. Selesai. Ya. Yang kedua, limit fungsinya, yaitu limit, kita tulis tadi, T pangkat 3 kurang 27 per T min 3, T mendekati 3. Nah, ternyata kalau disubstitusi 0 per 0 ya. Ya. Maka kita faktorkan di bawahnya T min 3, di atasnya pasti ada T min 3 kalau difaktorkan itu. Kemudian dikali dengan T kuadrat tambah 3T tambah 9. Nah, ini bisa dicoret tadi. Hasilnya sama dengan 2 tuh. Nah, 7. Berarti udah memenuhi itu. Yaitu nomor 3, limit T mendekati 3, FT sama dengan F3 sama dengan 2 tuh. Nah, ini cara bacanya adalah tadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya sama dengan 227. Gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kita cuma perlu membuktikan atau menjelaskan bahwa limit T mendekati berapa ya, Ft sama dengan F3 gitu. Ini adalah fungsi, ini adalah limit, dan nilainya adalah standar. Gitu ya. Bisa? Bisa Pak, bisa pusing Pak. Oke, nomor 12 masih soal yang sama. Jawabannya adalah discontinue. Karena yang nilai limitnya tadi berapa? Nilai fungsinya. Nah, ya, kira-kira itu aja soalnya, terus yang putar-putar ya. Ya, kira-kira ya. Ini pertanyaan kontinu atau enggak? Ya. Ini kan limitnya cuma yang di sana kan? Yang di sana kontinu berarti lawannya kontinu. Di sini 27 kontinuan. Di sini 23 berarti di kontinu. Karena limitnya tadi udah jelas, yaitu 20 tuh. Nomor 13. Kontinu. Berapa Pak? Fungsinya berapa? Oh, yang mana? Yang atas yang bawah? Yang atas. Bisa lihat. P sama dengan 3 ini dia. Kurang dari sama dengan. Berarti di sini nilai fungsinya. Bukan di sini. Ya. Yaitu 3 kurang 3, 0. Di sini 3 kurang 3 juga 0. Nah, berarti limit. Ini kalau limit itu limit kiri ya. Kurang dari itu limit kiri. Ini limit kan? Limit kirinya 0. Limit kanannya 0. Berarti sama tuh. Fungsinya 0. Limit kanan kirinya juga 0. Berarti dia kontinu. Nomor 14. Nomor 14. Berarti panggilannya berarti itu. Nomor 14 berarti masih kelihatan ya di belakang. T kuadrat di 9 terbagi 3 kurang T kuadrat. Kontinu atau tidak? Kontinu. Fungsinya berapa? Fungsinya itu limitnya? Limitnya tinggal lihat aja yang di atas berarti limit kiri kan? 0. Yang di bawahnya limit kanan. Karena ini penting kanan ya. Yaitu 0 juga ya. Jadi nggak kita hitung aja, nggak tahu karena bisa disubstitusi. Jadi kalau yang kemarin itu ya harus nggak dihitung rumah ya. Ya limit fungsi itu kan, jadi ya hitung.
Jadi saya bilang itu eh, kemudahan saya ngajar di guru itu, saya nggak mengejar nanti harus apa, itu harus dari itu enggak. Saya memastikan walaupun materinya sedikit, mahasiswa paham nggak? Karena kalau saya ngajarin lebih jauh lagi, kalian akan lebih pertama lebih pusing, yang kedua belum tentu mengerti gitu. Nah, tapi kalau mulai dari hal yang kecil kita paham, oh iya ya, saya dapat ilmu baru nih. Nah, mulai dari situ pasti kalian akan belajar lebih lagi, ya, karena sama seperti halnya makanan ilmu itu yang begitu kita dapat, begitu kita enak itu suka gitu, ya. Nomor terakhir, nomor 15. Kontinu, fungsinya berapa? Yang atas atau yang bawah? Nah, masih ada yang jawab yang atas, yang bawah. Yang atas atau yang bawah? Yang atas mana? Yang bawah? Jawabannya yang bawah masih salah ya. Kan fungsinya di X sama dengan di X sama dengan 3 kan di sini nih, kurang lebih sama ada di sini. Berapa? Min 3 kali 3, yaitu min 9 tambah 7, sama hasilnya, tapi beda maknanya cara berpikirnya, ya kan? Kan bukan pilih yang bawah bukan fungsinya yang di atas, ya kan? Dulu waktu saya cerita ini tuh, satpam nangkap maling, dia hati, ada cerita belum? Yang di ada cerita belum tadi? Nah, ada cerita yang di daerah apa? Jakarta ya, udah kan? Satpam 2 orang nangkap maling di daerah Jakarta, dan dia meninggal ditembak sama malingnya, maling motor, ya. Dan beberapa bulan lalu kan terjadi yang sama di komplek perumahan saya di Cilombu, rumah saya, yaitu yang jaga pos kamlingnya, dia jaga pos kamling, motornya dimaling, motor dia loh, bukan motor orang lain, motor dia sendiri yang dimaling. Dia saja dianya mengganggunya jatuh ke belakang. Jadi ini perspektifnya itu ya. Saya mau jelaskan ini perspektifnya adalah kenapa saya memilih yang atas atau yang bawah. Jawabannya ada di atas karena bentuk sama dengannya ada di atas. Walaupun fungsinya sama, tapi tetap yang bawah salah, yang di atas yang benar. Yang itu tadi, maksudnya tadi satpam tadi, ya, dia nemu maling itu, ya, dia nggak memastikan keselamatan dirinya sendiri itu sebelum dia menangkap malingnya. Menangkap maling itu tugas utamanya siapa loh? Polisi. Boleh kan kita tahu satpam jawabannya boleh. Tapi apakah wajib dengan juga? Ya. Itu salah satu saya bilang apa? Wajib orang apa? Jika kebenarannya yang baik, begitu dia punya standar ini ya, standar berpikir. Kalau saya ketika saya gambarkan seperti di apa? Di materi awal kan ada input, ada proses, ada output. Itu standar ya, ada input, ada proses, ada output. Artinya kalau sebelum sesuatu terjadi itu ada namanya prevention, pencegahan. Jadi kalau Anda menangkap maling, Anda harus memastikan itu bahwa Andanya aman. Anda itu aman itu setidaknya itu, kalau Anda lihat dari case yang ada yang saya cerita itu, kejadiannya itu berarti nggak indikasi nggak ada mobil orang itu. Satpamnya batal terjadi, ya kan dia satpam kan, tangkap. Nah, dia nggak pernah berpikir bahwa bisa jadi maling itu membawa senjata atau golok dan seterusnya. Jadi nggak pernah berpikir itu. Sama kayak ada orang tenggelam, mau tolong nih,
Padahal dia yang bisa berenang, atau dia bisa berenang tapi ganggu. Dia tolong dia yang gratis. Orang yang ditolong yang tenggelam tadi sebenarnya dia bawa arus. Kira-kira gitu tuh yang logikanya. Jadi tahapan awalnya itu adalah memastikan keselamatan diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain. Nah, makanya kalau ada maling seperti itu, kalau mau angkat kan udah selesai, ya kan? Ini kalau dua lawan dua, secara peluang ya 50-50, nggak boleh sebenarnya. Secara logika itu nggak boleh nangkap dua maling dengan dua orang. Nangkap dua maling itu minimal 3 orang. Nah itu meningkatkan peluang. Bukan kita kalau saya bilang kalau malingnya ada dua, saya tak mau jaga sendiri, saya lepasin, saya bilang itu. Dua maling, 2 orang juga yang nangkap, saya bilang lebih baik kita lepasin aja. Maksudnya kita pantau ya, tapi nggak kita tangkap. Karena itu membahayakan diri kita sendiri. Gitu. Boleh ditangkap, ya boleh. Jelas berkilo. Cuman kalau 50-50 tadi, masuk TV sebagai pahlawan dia. Tapi orang yang mati dia buat apa? Juga, ya. Sekarang ada yang bilang ke saya, Pak, kok itu kan tugas utamanya satpam bisa ngomong itu. Iya betul, tugas utamanya satpam menangkap maling. Tapi harus memastikan dulu keamanan dirinya sendiri. Belum dia menangkap maling. Nah sekarang dia jadi superhero yang hilang bukan hanya motor, tapi nyawanya dia yang hilang. Bahkan keluarga juga merasa kehilangan karena ada satpam harus hidup baru. Ya, betul kan? Nah, itu cara berpikirnya begitu. Bukan melepaskan maling ya. Jadi kok mikir lepaskan maling? Ya, kalau kita ini ditepuk tangan oleh orang jadi superhero, ya jangan seperti itu. Ya, cuma sayangnya kita tinggal di Indonesia, walaupun dia nggak superhero, tapi nggak diberikan. Bro, ya, kalau di negara luar jadi superhero itu, nanti dikasih beasiswa, dikasih tunjangan asuransi, segala macam. Kalau di Indonesia, boro-boro ya. Terima kasih Pak. Ya kan? Terima kasih Pak sudah masuk ke kita, ya kan? Bapak ini Bapak dia orang yang baik, rajin ini, rajin ibadah, tidak sama tetangga, gitu kan? Mau seperti itu, saya nggak mau saya bilang. Saya nggak mau walaupun dia bilang orang baik, saya nggak mau bagian itu ya. Karena saya punya cara begitu. Ya. Kalau orang bilang saya nggak baik, ya itu kan bukan ini saya. Kalau tanggung jawab saya, ya itu memastikan apa lebih kemanfaatannya lebih luas. Orang motor hilang bisa dibeli lagi, ya kan? Itu saya bukan bukan apa, bukan ngajarin melarikan diri ya. Jadi sekali lagi jangan salah ambil kesimpulan di kuliah.